Waktu berlalu, Ji Pyong dan Suge bersaudara berkumpul dan berbincang. Ah Yeon sangat terkejut mendengar kabar bahwa Ho Jong akan bertarung dengan Kusong, karena ia tahu bahwa Kusong adalah orang yang mempunyai julukan Lightning Knight. Ia seorang pendekar yang kuat, yang dikabarkan telah menundukkan 30% bandit yang ada di Henan dan Anhui hanya seorang diri. Ah Yeon menanyakan, kenapa Ji Pyong seharusnya menghentikan Ho Jong karena Ji Pyong ada di sana. Sebelum kata-katanya belum usai, Ji Pyong menyanggahnya, apakah Ah Yeon pikir ia tidak mencoba untuk menghentikannya? Bukankah Ah Yeon tahu bahwa kakaknya itu bukanlah tipe orang yang akan berhenti hanya karena adiknya mencoba untuk menghentikannya? Ji Pyong juga meneruskan, mereka tidak bisa mundur jika sudah terlanjur seperti itu, apalagi kehormatan kakaknya dan juga kehormatan klan Green Mountain Yeon akan merosot jika ia melakukannya. Ah Yeon terlalu bersemangat. Ia berteriak, mereka tidak bisa berdiam diri seperti itu, mereka segera bergerak cepat. Suge Jun menanyakan, apakah mereka akan pergi ke tempat pelatihan dan menonton pertarungannya? Ah Yeon sedikit bingung dengan itu, karena ada satu hal yang terlupakan. Namun Suge Jun telah membawanya, itu adalah pakaian. Ia langsung memberikan kepada kakaknya. Ah Yeon pun berterima kasih dan ia langsung bergegas berangkat menuju ke lapangan pelatihan. Pada akhirnya Ji Pyong dan Ju saling menguatkan karena hal itu sangat sulit bagi mereka. Berpindah ke tempat lain, tepatnya di lapangan, terlihat Ho Jong dan Kusong sedang disaksikan banyak orang, karena mereka akan bertarung. Kusong menanyakan, apakah Ho Jong sudah siap untuk bertarung? Ho Jong sedikit atraksi dengan tombaknya. Kemudian ia memasang kuda-kudanya seraya menjawab, ayo kita mulai pertarungannya. Ketika Ho Jong bersiap untuk menyerang, tiba-tiba Kusong menghentikan, dan dengan sombongnya ia mengatakan, bahwa ia akan membiarkan Ho Jong untuk menyerangnya 3 kali. Ho Jong sedikit tersenyum dan mengkonfirmasi apakah benar Kusong menyuruhnya untuk menyerang 3 kali. Kusong pun dengan sombong membenarkannya, dan berkata, bahwa Ho Jong sedang mencoba untuk menuntut tanggung jawab pada pemimpin pasukan besar klan Namgung dari pasukan pedang saat ini. Jadi wajar saja menurut Kusong jika ia memberikan Ho Jong untuk menyerang 3 kali. Mata Ho Jong menatap tajam, ia benar-benar merasa diremehkan. Suasana sejenak hening, saat Ho Jong sedang memikirkan, ia kemudian membatalkan kuda-kudanya dan kembali berdiri tegak. Hal itu membuat Kusong bingung dan penuh tanya. Ia menanyakan, apakah Ho Jong berniat untuk bertarung? Ho Jong dengan tersenyum sambil mengayunkan tombaknya mengatakan, bahwa ia berubah pikiran, kemudian menanyakan, bisakah Kusong bisa bertanggung jawab atas apa yang ia ucapkan? Di sana Ho Jong mengangkat tombaknya, ia pun meneruskan, jika Kusong menghunuskan pedangnya sebelum 3 serangan, maka kepalanya akan terbang. Ho Jong langsung memasang kuda-kuda dengan wajah yang menggambarkan keseriusan dalam bertarung. Sementara Ah Yeon yang sudah ada di lokasi, ia terkejut melihat kuda-kuda Ho Jong. Tidak hanya Ah Yeon saja, tapi semua orang tampak bingung, melihat kuda-kuda yang dilakukan oleh Ho Jong, termasuk juga Horim dan Hyeon. Mereka bergumam, apakah ada kuda-kuda teknik tombak seperti itu? Bagaimana tidak kaget? Ho Jong mengacungkan tombaknya ke atas bagaikan kapak. Hyeon khawatir kepada Kusong yang melamun melihat kuda-kuda yang dilakukan Ho Jong. Kemudian berteriak, apa yang sedang ia lakukan? Kusong yang melamun karena ia terpukau akan semua itu, dan yang ia rasakan sekarang bukanlah melihat tombak melainkan melihat kapak. Hal itu membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ho Jong menghentakkan kakinya dan melayangkan serangan yang pertama tanpa ampun kepada Kusong. Kusong menyilangkan tangannya untuk menahan serangan Ho Jong. Ketika tombak itu membentur pertahanannya, terdengar suaranya begitu nyaring bagaikan besi yang beradu. Kusong mencoba mengangkat beberapa kali, dan bahkan sampai ia mundur. Kemudian Ho Jong melancarkan serangan yang kedua, di mana serangan yang kedua itu adalah tusukan yang mengarah ke tubuh Kusong. Kusong pun menyadari serangan itu mengarah ke badannya, ia pun segera menghindari tusukan tersebut.
Namun meski tusukan itu tidak mengenainya, tapi terlihat baju miliknya langsung terkoyak. Bahkan ia merasa jika serangan Ho Jong mengenainya, itu pasti akan menimbulkan luka parah. Tapi itu semua belum berakhir, karena serangan ketiga Ho Jong akan segera mendarat, di mana terlihat pada serangan ketiga, dengan sangat cepat Ho Jong menghunuskan tombaknya. Melihat serangan yang ketiga, Kusong sedikit panik. Dalam benaknya ia bergumam, apakah ia akan mati? Lalu kemudian ia pun mencabut pedangnya untuk memblokir serangan Ho Jong. Bahkan hal itu membuat Ho Jong terdorong sedikit. Sedangkan bagi Kusong, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan itu semua, di mana ia langsung memahami bahwa serangan Ho Jong benar-benar berbahaya. Karena jika dirinya gagal menangkis serangan itu, pasti ia sudah mati dengan banyak lubang di tubuhnya. Tapi meski Kusong sedikit lega karena bisa menahan serangan, tiba-tiba saja Ho Jong mengejutkan dirinya. Ia berkata, bahwa Kusong sudah gagal, bukankah tadi sudah kubilang, kalau kau tidak bisa bertahan dari 3 serangan, maka aku akan membunuhmu. Ucapan itu membuat Kusong sangat panik. Ia tidak menyangka akan semua ini. Di sana Ho Jong meneruskan, Ho Jong akan membuat Kusong merasakan akibat, karena Kusong telah berbicara omong kosong. Ho Jong pun bersiap dengan kuda-kudanya, dan langsung melancarkan serangan yang begitu ganas terhadap Kusong. Semua orang yang ada di sana menyaksikan dengan serius jalannya pertandingan itu. Peng Manho dan Peng Daeho melihat Kusong yang mulai terdesak. Mereka berdua mengatakan bahwasanya pertandingan ini sudah terlihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ho Jong menghantamkan tombaknya pada Kusong. Tampak Kusong sedikit kesulitan menahan tombak dengan pedangnya. Tidak cukup begitu, Ho Jong melompat dan kembali menghunuskan tombaknya. Kusong menjadi semakin waspada ketika melihat Ho Jong sudah tidak terkendali. Kusong memasang sikap bertahan menggunakan pedangnya untuk menahan serangan Ho Jong. Namun semua itu percuma, serangan Ho Jong begitu kuat sehingga pedang Kusong bahkan tidak mampu menahannya. Pada akhirnya serangan itu membentur kepala Kusong dengan sangat kuat sehingga Kusong sedikit oleng. Tapi tidak hanya berhenti di sana, Ho Jong sama sekali tidak memberikan Kusong kesempatan untuk bernafas. Lagi-lagi Ho Jong menghunuskan tombaknya, serangan itu masih bisa dihindari Kusong. Kusong benar-benar kesulitan, sehingga wajah sombongnya sudah tidak nampak lagi. Ho Jong sekali lagi melompat, namun kali ini layaknya seperti seseorang yang terbang di udara. Kusong terkejut melihat itu seketika keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia seperti terpaku di tempat itu, namun ia merasakan bahwa itu adalah bahaya. Ia pun segera melompat dengan teknik Lesu Donkey Roll. Ia berguling-guling di tanah untuk menghindari serangan-serangan Ho Jong. Itu terjadi beberapa kali hingga serangan Ho Jong tidak mengenainya. Pada akhirnya Ho Jong turun dan menghentikan serangannya. Begitu juga dengan Kusong. Ia begitu tersengal-sengal menghela nafasnya. Sekarang dia menatap ke arah Ho Jong, di benaknya berkata, ia baru saja merasakan lega. Bahkan ia harus menggunakan Lazy Donkey Roll-nya hanya untuk bertahan hidup. Kehormatan dirinya yang merupakan Kusong penjaga terbaik klan Namgung tidak akan hilang meskipun sejak tadi disudutkan oleh Ho Jong. Ia pun bertekad untuk melakukan perlawanan terhadap Ho Jong, dan mengangkat pedangnya. Kusong seketika langsung menyalurkan ki ke pedang. Ia pun bersiap dengan kuda-kudanya. Bahkan tatapannya terhadap Ho Jong sudah menunjukkan keseriusannya untuk bertarung. Sementara itu Ho Jong dengan santai menatap dan bersiap menghadapi Kusong yang sudah mulai serius. Dengan tenaga yang tersisa, Kusong meminta maaf, karena ia telah menunjukkan sisi menyedihkan dari dirinya. Ia juga mengakui bahwa itu adalah tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ketua brigadir klan Namgung. Oleh karena itu mulai sekarang ia akan, belum juga selesai bicara tiba-tiba Ho Jong mengantamnya lagi, dan serangan itu tepat mengenai dada Kusong, yang mengakibatkan Kusong mengerang kesakitan. Hal itu membuat Kusong semakin bernafsu untuk membinasakan Ho Jong. Ia pun segera melompat dan mengayunkan pedangnya, akan tetapi Ho Jong terlebih dahulu menyerang ke arah Kusong, dan itu menghujamnya beberapa kali hingga melukainya. Kusong sebisa mungkin melakukan perlawanan dengan menggunakan teknik Life Chasing Tree Sword. 3 bayangan pedang terbentuk mengarah kepada Ho Jong. Bayangan itu melesat dengan kecepatan luar biasa. Akan tetapi serangan itu dengan mudah dapat ditahan oleh Ho Jong dengan tombaknya. Tidak ada satupun serangan itu yang berhasil menghujam Ho Jong.
Namun di saat berikutnya ada serangan lain yang mendekat padanya dengan kecepatan yang luar biasa sedangkan posisi Ho Jong masih belum siap. Ji Pyong yang berada di samping lapangan melihat hal itu berteriak memanggil kakaknya. Sementara Ho Jong, sebelum serangan itu benar-benar menyentuhnya, dia menutup matanya sejenak dan menghela nafas. Ia kemudian membuka matanya dan menggunakan teknik kaki static singularity. Ho Jong menghentakkan kakinya ke tanah. Hal itu membuat penglihatan Kusong berubah. Semua pergerakan melambat, dia bingung dengan apa yang terjadi. Tapi dia mencoba untuk tetap menyerang Ho Jong. Namun serangan itu dapat dipatahkan dengan mudah oleh Ho Jong. Sekarang di sekitar Ho Jong seperti ada perisai yang tebal menghalangi tubuhnya. Dan perisai itu mementalkan serangan Kusong. Sampai-sampai tubuh Kusong pun ikut terpental serta lengan yang memegang pedangnya itu menjadi mati rasa. Semua yang terjadi itu karena Ho Jong mengaktifkan teknik pertahanan absolut miliknya. Karena berkat pertahanan itu jugalah aura Tortoise kembali muncul. Namun Kusong tidaklah menyerah, di mana ia kemudian menggenggam pedang dengan tangan kirinya. Ia berteriak bahwa ia akan memastikan Ho Jong binasa di tangannya. Ho Jong memasang kuda-kuda, sekarang keduanya sama-sama bersiap untuk menyerang, kemudian keduanya melompat dan menghunuskan pedang masing-masing. Di sana Ho Jong menyerangnya dengan teknik Savage Beast Spear Art, di mana efek dari teknik itu seolah ada banyak tombak yang melayang ke hadapan Kusong. Sementara itu Kusong terkejut, ia berhenti dari pergerakannya. Seolah sedang melihat monster yang sedang membuka mulutnya dan hendak memakan dirinya, dan pada saat itu juga, beberapa serangan Ho Jong tidak bisa ia bendung, semua serangan Ho Jong mendarat dengan sempurna di pada titik lemahnya Kusong. Ho Jong menyerang untuk terakhir kalinya, sebelum berhenti dan melewati Kusong, sementara Kusong terlihat benar-benar tidak berdaya, tubuhnya dipenuhi bekas serangan dan ia pun tertunduk. Peng Daeho menyaksikan apa yang ada di depannya. Ia tidak bisa tidak terkejut. Ia bergumam menyebutkan nama Ho Jong. Hal itu terjadi dikarenakan Ho Jong kembali mengangkat tombaknya dan memberikan serangan terakhir. Ho Jong tidak ingin menghentikan pertarungan itu. Sebelum ia menghabisi Chusong, Ho Jong melompat menyerang dengan tujuan ingin cepat menyelesaikannya. Chusong yang tidak berdaya tertunduk di tanah. Tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali meminta bantuan untuk menghentikan Ho Jong. Sebelum serangan itu mendarat, tiba-tiba terdengar suara benturan besi. Ada seseorang yang menahan serangannya, orang itu menahan dengan besi di tangan kirinya, dan tangan kanannya menahan ujung tombak itu. Ia adalah Gadaek Sang. Ia tersenyum saat kesulitan menahan tombak Ho Jong. Sementara Ho Jong terkejut melihat orang yang menghentikan serangannya, ia teringat akan seseorang di masa lalunya. Ho Jong memanggilnya pemimpin Serikat Dragonhead. Gadaek Sang yang gemetaran menahan tombak Ho Jong, lalu menjawab, "Pemimpin Serikat Dragonhead katamu, itu adalah sentimen yang manis." Akan tetapi ia menyuruh Ho Jong untuk memberitahu masternya supaya cepat pensiun. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah Gadaek Sang, dan ia juga masih seorang penerus bukan seorang pemimpin seperti yang dikatakan Ho Jong. Ho Jong kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Sementara itu Gadaek Sang meneruskan bahwa serangan Ho Jong sangatlah kuat, rasanya sakit sekali sampai-sampai ia bisa mati kalau terkena serangan itu. Kemudian ia meminta Ho Jong untuk menghentikan ini semua. Sebelum mereka berbicara, di mana Ho Jong menuruti akan kehendak orang itu, ia pun menarik tombaknya ke belakang, dan menanyakan, "Akan kenapa kau melakukan hal itu? Jika kau membuat kesalahan maka tanganmu." Belum juga selesai bicara Gadaek Sang memotong omongan Ho Jong. Ia berkata, "Jika tanganku putus, maka ia akan menjadi pengemis yang lebih menyedihkan lagi." Sambil membalut tangannya yang terluka, Gadaek Sang bertanya, "Apakah kau mengenalku?" Padahal Gadaek Sang mengatakan bahwa ia tidak pernah mengemis ke arah klan Green Mountain Yeon. Dengan perasaan bingung Ho Jong menjawabnya, bahwasanya ia hanya mendengar dari kabar yang beredar. Gadaek Sang adalah master masa depan dari Serikat Pengemis.
Gadaeksang hanya menggaruk kepalanya karena ia tidak mengerti bahwa ada isu tentang dirinya.